Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli, Syari sejak dini. Nah, buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak atau beli bergo dewasa, ini seperti yang saya pakai, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Perkenalkan, saya Yuli. Kali ini saya mau sharing nih ke bunda-bunda semua pengalaman anak balita sakit tipes atau bisa juga sering disebut demam tifoid atau juga gejala tifus ya bunda-bunda. Nah, jadi saya mau cerita dulu. Anak saya laki-laki, usianya 4,5 tahun. Waktu itu dia awalnya demam bunda, jadi demam biasa. Kalau anak-anak demam ya wajar ya, kan memang sudah balita itu sering demam. Cuma lama-kelamaan itu tiap malam dia demamnya makin tinggi bunda. Terus pagi-pagi demamnya turun lagi, terus malam lagi demamnya semakin tinggi. Nah seperti itu. Padahal saya udah kasih obat paracetamol, cuma tetap demamnya itu nggak turun-turun bunda. Jadi karena bingung dan khawatir juga, jadi setelah 4 hari anak saya demam dan nggak turun-turun, akhirnya saya bawa ke dokter. Nah selain demam, apalagi sih yang saya alami itu, yang anak saya alami, dia itu sembelit. Jadi dia itu sebenarnya rutinnya setiap hari untuk BAB. Cuma semenjak sakit demam itu selama 4 hari nggak BAB, terus dia kentutnya bau banget, terus udah kayak gitu dia lemes banget bunda. Jadi itu yang bikin saya khawatir. Akhirnya memutuskan untuk udah deh cek dokter aja, karena sudah 4 hari demam, terus dia nggak BAB, terus udah kayak gitu dia lemes. Tapi makan sama minum alhamdulillah mau bunda. Jadi akhirnya saya coba cek ke dokter. Dari dokter pertama bakal dicek dulu paru-parunya ya, kondisi paru-paru ternyata bersih alhamdulillah. Kenapa dicek paru-paru? Karena anak saya itu ada riwayat pneumonia, ada riwayat asma, jadi dia dicek dulu paru-paru. Oke, ini aman nih, penyebab demamnya bukan karena infeksi saluran pernafasan. Lanjut lagi biasa cek mulut, cek perut, dan akhirnya dokter bilang kalau anak saya itu sakit gejala tipes. Nah, penyebab gejala tipes itu apa? Jadi buat bunda-bunda yang belum tahu, penyakit tipes itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi di usus. Jadi yang menyebabkan anak itu demam. Nah, penyebabnya apa? Kalau menurut dokter sih bisa karena misalnya air atau makanan yang kurang higienis, atau misalnya kalau anak saya itu suka gigit-gigit jari bunda. Jadi dia mungkin tangannya kotor, terus udah kayak gitu dia gigit-gigit jari, malah jadi kumannya masuk ke dalam tubuhnya dia. Atau juga misalnya bisa juga kalau karena makan cemilan nih belum cuci tangan, atau misalnya makan buah-buahan nggak cuci tangan dulu, jadi akhirnya bakterinya masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah, karena dokter masih mendiagnosis seperti itu, akhirnya oleh dokter gak dikasih antibiotik, tapi dikasihnya waktu itu oleh dokter anak saya pertama dikasih probiotik untuk usus anak saya itu. Terus yang kedua dikasih lagi obat penurun panas merek yang lain. Jadi sebelumnya dikasih penurun panas A, ternyata nggak mempan. Akhirnya sekarang dikasih penurun panas B. Nah, dokter menyarankan juga coba cek nanti kalau misalnya selama 2 hari setelah dikasih obat dari dokter panasnya nggak turun-turun, dokter menyarankan untuk cek lab apakah memang benar anak saya itu sakit tipes atau enggak. Akhirnya saya pulang ke rumah nih, terus udah kayak gitu dicek, dikasih minum obat yang dari dokter selama 2 hari, ternyata panasnya nggak turun-turun bunda. Jadi tetap pagi-pagi agak anget-anget, nanti malam tetap dia panas lagi sampai kedinginan, sampai pengen sampai agak menggigil gitu. Terus nanti besoknya gitu panasnya biasa lagi, nanti tengah malam panasnya tinggi lagi. Nah, karena khawatir, akhirnya di hari ke-6 itu saya memutuskan untuk cek lab, jadi sesuai dengan rekomendasi dokter. Nah, kalau misalnya gejala tipes itu apa aja sih cek labnya? Jadi kalau dari dokter anak saya itu pertama disuruh tes hematologi lengkap. Itu biayanya sekitar 100.000 ya bunda. Jadi bisa di klinik atau bisa di laboratorium terdekat. Lalu yang harus dicek juga adalah anti Salmonella typhi IgM. Nah itu tulisannya seperti itu, saya kurang tahu pelafalannya.
Jadi anti salmonella typhi IgM ini yang lumayan menguras kocek Bunda. Jadi harga tesnya itu 360.000. Jadi dua-duanya itu diambil sampel darah. Jadi kalau anak balita, bayangin ya masih sekecil itu, diambil sampel darah di tangan, di pembuluh darah ini diambil. Yang bikin sedih itu karena di yang kiri dia nggak dapat nih darahnya, terus diganti yang kanannya, begitulah. Jadi sampai darahnya memenuhi baru cek labnya bisa dinyatakan selesai. Nah, hasilnya alhamdulillah nggak begitu lama, besoknya hasilnya keluar, dan alhamdulillahnya ternyata anak saya itu nggak sakit tipes. Jadi hasilnya negatif, hasil tipesnya negatif, terus hasil labnya bagus. Jadi sampai sekarang juga saya nggak tahu ya sebenarnya apa sih yang menyebabkan sakitnya seperti itu. Cuma alhamdulillahnya setelah 1 minggu obat tetap rutin diminum, terus udah kayak gitu ditambah makan makanan yang bergizi, terus dokter juga akhirnya ngerasain vitamin gitu. Selama seminggu baru panasnya turun. Alhamdulillah berangsur-angsur anaknya semakin ceria. Ya itu aja. Jadi ya perhatian buat bunda-bunda semua. Jadi ya kita nggak tahu ya anak kita itu memang benar nih sakit tipes apa enggak gitu kan, karena memang dokter juga hanya mendiagnosis aja. Cuma ya kita sebagai orang tua yang mungkin preventifnya ya, satu, kalau misalnya makan makanan sudah pastikan bersih ya Bunda ya, pastikan bersih. Yang kedua, kalau misalnya anaknya sering makan cemilan ya pastikan juga tangannya dia bersih sebelum makan cemilan. Atau misalnya tangan yang ngasuhnya juga kalau misalnya mau ngasih makanan itu pastikan tangannya harus bersih. Jadi ya insya Allah biar terhindar dari penyakit. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau Bunda suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan boleh banget tanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum.